semuanya, selamat datang di video edukasi saya. Siapa di sini yang ikam juga orang Banjar? Atau mungkin penasaran gin haja dengan budaya Banjar? Hari ini kita bakal belajar bareng dan dijamin kada membosankan kok. Nah, saya kenalin diri dulu aja ya. Nama saya Azhar Kansa Nabila dengan NIM 2510611103 dari Kalimantan Selatan. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, kita mulai aja langsung ya videonya. Pada video ini, saya akan membahas hukum waris adat suku Banjar, sistem pewarisan dari tanah kelahiran saya sendiri yang ternyata punya keunikan tersendiri dan menarik banget untuk dikupas secara hukum. Suku Banjar adalah suku mayoritas di Provinsi Kalimantan Selatan yang mendiami kawasan Banjarmasin, Martapura, dan sekitarnya. Suku Banjar dikenal sebagai masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam, bahkan Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Banjar sejak Kesultanan Banjar pada abad ke-16. Hal inilah yang membuat hukum waris adat suku Banjar memiliki karakter unik. Ia merupakan perpaduan antara hukum adat lokal dan hukum Islam yang di dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah resipi, di mana hukum Islam diserap ke dalam praktik adat masyarakat. Lalu, apa itu hukum waris adat? Menurut Terhar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks suku Banjar, hukum waris adat bukan hanya soal pembagian harta, tetapi juga menyangkut siapa yang berhak, bagaimana prosesnya, dan nilai-nilai apa yang mendasarinya. Yang menarik, pada masyarakat Banjar, praktik pembagian waris seringkali dilakukan secara musyawarah keluarga, dengan merujuk pada ketentuan hukum faraid, yaitu hukum waris Islam sebagai patokan utamanya. Hukum waris adat suku Banjar memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dari suku lain. Pertama, bersifat religius. Karena masyarakat Banjar mayoritasnya Muslim, maka pembagian harta waris sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Tidak jarang prosesnya melibatkan tokoh agama atau tuan guru sebagai mediator. Kedua, bersifat komunal. Keputusan waris cenderung diambil secara musyawarah dan mengutamakan kerukunan keluarga di atas kepentingan individu. Ketiga, bersifat konkret dan tunai. Pewarisan umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, meskipun ada pula praktek hibah atau pemberian harta semasa pewaris masih hidup yang juga diakui dalam adat Banjar. Keempat, terdapat konsep harta bersama. Dalam adat Banjar dikenal istilah harta barian atau harta bersama suami istri yang dalam proses waris harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dibagi kepada ahli waris. Sekarang kita bahas sistem kewarisannya yuk. Suku Banjar menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, artinya garis keturunan dihitung dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi harta orang tua mereka. Namun, karena kuatnya pengaruh hukum Islam, besaran bagian mengikuti ketentuan faraid, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, atau yang dikenal dengan prinsip asobah. Yang unik dari masyarakat Banjar adalah adanya fleksibilitas dalam musyawarah keluarga dalam praktiknya. Banyak keluarga Banjar yang membagi waris secara sama rata atas dasar mufakat, meskipun secara formal hukum faraid memungkinkan pembagiannya berbeda. Oke, saya akan kasih contohnya ya. Misalnya, Pak Ahmad, seorang warga Martapura, meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah, lahan pertanian, dan uang simpanan senilai total 600 juta. Dan meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Dalam praktik adat Banjar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan harta barian, yaitu separuh dari harta bersama suami istri yang menjadi hak istri sepenuhnya, dan istri mendapatkan 300 juta terlebih dahulu. Sisa 300 juta kemudian dibagi kepada ahli waris. Istri mendapatkan 1/8 bagian dari sisa tersebut dan sisanya dibagi kepada anak-anak dengan mengikuti musyawarah keluarga. Proses ini biasanya dilakukan di rumah keluarga dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan doa bersama. Nah, ini mencerminkan betapa eratnya nilai agama dan budaya dalam praktik waris suku Banjar. Sebagai kesimpulan, hukum waris adat suku Banjar merupakan sistem pewarisan yang unik dan kaya akan nilai, di mana hukum adat lokal berpadu secara harmonis dengan hukum Islam. Dengan sistem kekerabatan bilateral, masyarakat Banjar mengakui hak waris dari kedua garis keturunan. Sifatnya yang religius, komunal, dan musyawarah menjadikan proses pewarisan bukan sekedar pembagian harta, melainkan juga sarana mempererat hubungan keluarga dan menjaga nilai-nilai luhur budaya Banjar. Ini adalah bukti bahwa hukum adat Indonesia sangat kaya dan layak untuk kita pelajari, dokumentasikan, dan lestarikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan jaga diri aja ya. Dadah!